Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safaskia. Di sini saya akan menjelaskan metode yang pertama, yaitu direct method. Direct method ini berfokus di lingkungan kelas yang dimana bahasa ibu atau native language-nya dilarang untuk digunakan. Fokusnya bukan pada tata bahasa, tetapi pada mendengarkan atau listening dan berbicara atau speaking. Prinsip dasar direct method itu ada 3. Yang pertama, mengajarkan bahasa secara induktif, yaitu tidak menjelaskan aturan kepada siswa dan membiarkan siswa untuk mencari tahu sendiri. Yang kedua, hanya menggunakan bahasa target, yaitu bahasa asing, agar para siswa tidak menggunakan bahasa ibu mereka dan belajar untuk menggunakan bahasa asing agar mereka mengerti. Yang ketiga adalah komunikasi lisan adalah tujuan utama, karena berbicara jauh lebih penting daripada membaca dan menulis. Gaya mengajar pada direct method itu biasanya menggunakan gambar atau alat peraga atau gerak tubuh agar apa yang ingin kita sampaikan dapat dimengerti oleh para siswa. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Halo, saya Dian Fortuna Wijaja dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode audiolingual. Metode audiolingual adalah teknik atau metode mengajar yang dilakukan dengan pendekatan lisan. Namun dalam metode ini pendekatan lisan dilakukan dengan sedikit berbeda. Alih-alih menekankan fokus pada ketepatan pelafalan kosakata dari target language, dalam metode ini dilakukan dengan melatih para murid untuk mengenali pola kalimat secara gramatikal. Dalam pelaksanaannya, guru akan menggunakan gestur atau gambar untuk mendeskripsikan makna kata dari target language ke bahasa ibu atau native language. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah para guru atau para pengajar berharap agar para murid dapat berkomunikasi atau menggunakan bahasa sasaran target language secara komunikatif. Di sini para guru akan berperan seperti pemimpin orkestra yang dimana ia akan mengarahkan dan mengatur penggunaan bahasa yang digunakan sesuai dengan yang ia perintahkan. Dalam penerapannya, ia akan mengucapkan beberapa kalimat atau sebuah dialog yang kemudian ia akan perintahkan para murid untuk mengulangi kalimat tersebut atau dialog tersebut. Ada beberapa istilah atau teknik yang digunakan dalam penerapan metode ini. Yang pertama ada backward build up drill atau expansion drill. Nah, ketika dalam pengulangan para murid mengalami kewalahan dalam mengucapkan kalimat tersebut, sang guru akan melakukan teknik ini, yaitu dengan membedah kalimatnya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga kemudian dapat ditemukan di mana titik atau kata yang menyulitkan para murid. Yang kedua adalah chain drill. Yang ini dilakukan ketika guru menunjuk satu persatu murid untuk mengulangi sebagian dialog yang ia beri. Nah, ini dilakukan sampai semua murid mendapat giliran untuk menjawab. Yang ketiga ada single slot substitution drill. Kali ini murid akan disuruh untuk mengulangi satu kalimat dari dialog yang ada, tapi kata-katanya diganti. Nah, itu diarahkan dengan pakai cue card. Contohnya ada kalimat I am going to the post office. Nah, dari kalimat tersebut adverb the post office-nya diganti menjadi the bank.
Nah, itu ditunjukkan melalui cue card untuk mendeskripsikan kata the bank. Jadi kalimatnya I am going to the bank. Kalau guru udah berhasil nerapin teknik yang tadi, akan lanjut ke teknik selanjutnya, yaitu multiple slot substitution drill. Ini sebenarnya masih sama kayak yang single slot, tapi yang ini para murid akan diminta untuk mengenali tipe kata yang ada di cue cardnya. Terus mereka disuruh menentukan di mana posisi yang tepat. Misalnya kalimat aslinya I am going to the post office. Nah, terus gurunya akan memberi perintah atau memberikan cue she. Nah, nanti murid-muridnya bakal langsung paham, oh itu adalah subjek, tepatnya di depan, lalu mereka akan mengucap she is going to the post office. Nah, teknik yang terakhir itu ada namanya transformation drill. Di sini para murid akan diminta untuk merubah tipe kalimat, misalnya dari kalimat afirmatif menjadi kalimat tanya atau menjadi kalimat pasif dan lain-lain. Contohnya, guru memberi kalimat she is going to the post office. Nah, para murid disuruh mengulang, disuruh merubah kalimat tersebut menjadi kalimat tanya. Nah, nanti para muridnya akan menjawab dengan is she going to the post office, dan seterusnya. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Nisa Rasunawati. Saya akan menjelaskan metode selanjutnya, yaitu TPR atau Total Physical Response. Jadi metode ini dilakukan melalui pemahaman dengan arahan atau instruksi bersama dengan gestur tubuh tanpa menggunakan bahasa asli mereka. Metode ini merupakan the fastest, the least stressful way to achieve. Jadi metode ini merupakan cara tercepat dan cara yang tidak membuat stres untuk mencapai pemahaman dari sebuah bahasa, karena para pengajarnya menggunakan instruksi dalam metode ini. Tujuan dari pemakai metode ini adalah yang pertama, menikmati pengalaman belajar berkomunikasi dalam bahasa lain. Yang kedua itu mengurangi stres dalam belajar bahasa lain karena tanpa harus membaca kalimat-kalimat yang panjang. Dan juga pengajar itu menggunakan gerakan tubuh yang mana membuat para murid-muridnya tidak terpressure dalam belajar bahasa. Dan yang ketiga adalah to allow them to speak when they are ready. Jadi memperbolehkan mereka berbicara bahasa yang baru ketika mereka sudah siap, sudah lancar. Adapun karakteristik dari metode ini, yang pertama itu mengeluarkan perintah kepada beberapa siswa dan melakukan tindakan tersebut bersama-sama. Yang kedua, observing atau mengamati. Jadi dengan mengamati, para siswa memiliki kesempatan untuk menunjukkan pemahaman mereka udah sampai mana nih gitu. Metode TPR ini itu lebih memfokuskan ke vocabulary dan grammatical structure. Sekian penjelasan dari metode TPR ini atau Total Physical Response. Terima kasih. Halo, saya Nandika Raja Lamsyah dan di sini saya akan menjelaskan metode The Silent Way. The Silent Way diciptakan oleh Caleb katanya, di mana guru harus sesenyap mungkin saat kelas berlangsung, tetapi pembelajar didorong untuk berbicara sebanyak mungkin. Dengan kata lain, siswa bertanggung jawab dan guru ada untuk membimbing. The Silent Way juga melihat pembelajaran sebagai pemecahan masalah, kreativitas, dan penemuan di mana para pembelajar adalah karakter utamanya. Bahan-bahan yang digunakan untuk metode The Silent Way ini ada the sound color chart, word chart, dan questionnaire roads. The sound color chart itu mengajarkan kita tentang bunyi-bunyi dalam bahasa Inggris. Untuk word chart
itu memaparkan kata-kata fungsi bahasa seperti preposisi, konjungsi, kata ganti, kata keterangan, dan lain-lain. Untuk questionnaire roads itu mengajarkan kita tentang pronunciation dan word stress. Tujuan dari metode The Silent Way ini, yang pertama, siswa diharapkan menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Yang kedua, siswa dapat menggunakan bahasa sebagai ekspresi diri. Yang ketiga, mereka dapat mengembangkan kemandiriannya dari guru. Yang keempat, mereka mengembangkan eksplorasi diri, yakni di mana mereka menemukan kesalahan-kesalahan yang mereka buat sendiri.